nama saya Divania Naraswari Chandranitias dari kelas BKN 1 dengan NIM 14245551. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi wanita dan pria, bagian eksternal dan internal. Yang pertama ada sistem reproduksi wanita. Ya, di bagian rahim, di dalamnya ada tuba fallopi, yaitu menyimpan sel telur, tempat terjadinya pembuahan, menggerakkan sel telur yang telah dibuahi ke rahim. Kemudian ada ovarium, tempat untuk memproduksi dan menyimpan ovum. Yang ketiga ada ovarium ligamen, membawa pembuluh darah yang memasuk nutrisi dan hormon stimulasi ke ovarium. Yang keempat ada cervical canal. Ini ya guys, jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan dan tempat keluarnya darah menstruasi. Kemudian ada cervix. Cervix ini membantu proses menstruasi dan pembuahan sel. Kemudian ada vagina. Jalan keluarnya darah ketika wanita mengalami menstruasi dan sebagai jalan lahir bayi pada proses persalinan. Kemudian ada perimetrium, pelindung bagi rahim dan organ-organ sekitarnya. Kemudian yang selanjutnya ini ada myometrium, yang memberikan rahim kekuatan untuk berkontraksi dan mengeluarkan janin saat proses melahirkan. Selanjutnya ada endometrium, yaitu mempersiapkan implantasi dan mempertahankan kehamilan setelah implantasi embrio. Selanjutnya ada fimbriae. Fimbriae ini menangkap sel telur dan mendorongnya ke tuba fallopi untuk dibuahi ke sperma. Selanjutnya ada uterus. Uterus ini sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Yang terakhir ada uterine fundus, yaitu membantu menyeimbangkan hormon yang tepat selama kehamilan, juga membantu melindungi janin. Sebelumnya saya menjelaskan tentang organ reproduksi internal. Jadi yang selanjutnya adalah organ reproduksi yang bagian eksternal. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada bagian mons pubis. Mons pubis ini mengandung lemak yang dapat memberikan bantalan saat berhubungan seksual. Yang kedua ada klitoris, yaitu organ kecil yang terletak di bagian atas vulva sebagai pusat rangsangan seksual pada wanita. Yang ketiga ada urethral opening, ini ya yang titik ini, yaitu saluran kemih yang berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Yang keempat ada vagina. Vagina ini sebagai tempat keluarnya janin saat persalinan dan saluran untuk mengeluarkan darah menstruasi. Yang kelima ada anus. Anus itu saluran untuk mengeluarkan tinja atau limbah padat dari tubuh setelah proses pencernaan. Selanjutnya yang bagian ke-6 ada labia minora. Ini ya labia minora, yaitu lipatan di bagian dalam bibir besar yang berfungsi untuk menutupi lubang vagina dan uretra saat tidak terstimulasi secara seksual. Kemudian yang ke-7 ada labia mayora. Labia mayora ini melindungi organ reproduksi dari luar, menutupi organ-organ genitalia di dalamnya, dan mengeluarkan cairan pelumas pada saat menerima rangsangan. Selanjutnya ada sistem reproduksi pria bagian internal. Yang pertama ada vas deferens. Vas deferens merupakan sepasang tabung yang berfungsi untuk membawa sperma dari epidermis ke uretra untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua ada ampula vas deferens. Bagian dari vas deferens yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan air mani dan menghasilkan sekresi untuk melembabkan dan menjaga sperma tetap hidup. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat memproduksi cairan alkali yang berfungsi untuk melindungi sperma di lingkungan vagina yang asam. Kemudian ada kelenjar Cowper. Kelenjar kecil yang terletak di bawah prostat dan berfungsi sebagai pelumas alami selama berhubungan seksual, menetralisasi keasaman dan pembersihan uretra. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis ini saluran di dalam skrotum yang menempel pada bagian belakang testis. Organ ini berfungsi mengangkut dan menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Kemudian ada testis, kelenjar reproduksi pria yang bertanggung jawab untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya ada glans penis, bagian ujung penis yang berbentuk kerucut dan berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dan air mani. Kemudian ada jaringan erektil, jaringan yang memiliki banyak ruang pembuluh darah yang dapat membengkak karena darah. Jaringan ini berfungsi untuk membuat penis mengembang dan mengeras saat ereksi. Selanjutnya ada uretra.
Nah, uretra ini bagian dari sistem perkemihan berupa saluran tipis yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung kemih menuju lubang kencing. Yang selanjutnya ada vesicula seminalis. Vesikula memiliki jaringan kelenjar dan jaringan otot yang berfungsi untuk memindahkan cairan mani dan sperma ke dalam uretra dan keluar melalui penis. Selanjutnya ada kandung kemih. Kandung kemih ini menyimpan urin sebelum dikeluarkan. Terakhir ini ada ureter. Ureter mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih, berperan dalam sistem urinaria. Selanjutnya di organ reproduksi pria ada bagian eksternal. Yang pertama ada kandung kemih. Kandung kemih ini menyimpan urin sebelum dikeluarkan melalui uretra. Yang kedua ada kelenjar prostat, menghasilkan cairan semen yang melindungi dan memberi nutrisi pada sperma. Yang ketiga ini ada uretra, saluran yang membawa urin dari kandung kemih dan juga membawa sperma saat ejakulasi. Yang keempat ada vas deferens. Vas deferens ini yaitu saluran yang membawa sperma dari testis menuju uretra. Yang kelima ini ada kepala penis. Kepala penis ini yaitu tempat keluarnya urin dan semen dari tubuh melalui uretra yang berperan penting dalam kenikmatan seksual serta membantu dalam ejakulasi dan buang air kecil. Yang keenam ada lubang penis. Lubang penis ini mengeluarkan urin dari tubuh juga sebagai saluran untuk keluarnya sperma selama ejakulasi. Yang ketujuh ini ada skrotum. Skrotum ini kantung kulit ya yang melindungi dan mengatur suhu testis agar tetap optimal untuk produksi sperma. Yang kedelapan ada testis. Testis ini sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron yang mengatur perkembangan seksual pria.